Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, kita melanjutkan keanehan-keanehan kesesatan thariqat Sufiyah diakibatkan karena mereka minim dalil, sedikit sekali mengetahui dalil, dan mereka merasa bebas untuk berfikir. Sufi seperti itu. Dengan sebab ini mereka mengalami kesesatan yang luar biasa. Bayangkan kemarin, ya, mendengar ocehan suara burung gagak disahut dengan labbaik wa sa'daik, sebuah sambutan untuk Allah. Labbaik Allahumma labbaik, kan seperti itu. Ini kan keterlaluan sekali. Kenapa bisa seperti itu? Yaitu tadi, mereka berpikir larang. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Kalau tidak ada pendahulunya itu tidak berani. Jadi mengikuti pendahulunya. Pendahulu pertamanya siapa? Tentu Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Selamatnya Ahlus Sunnah di situ. Tidak berani beda. Lihat sebagian saudara kita, diawali oleh apa salahnya? Apa salahnya? Kan ini sholat, kan ini zikir, kan ini dakwah. Apa salahnya? Walaupun Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan, tapi apa salahnya? Diawali dari pemikiran seperti itu. Ahlus Sunnah menjawab dengan mudah, ya salahnya satu, tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Itu salahnya. Ya. Siapa kemarin? Abu Hamzah. Namanya adalah Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi as-Sufi. Maka disematkan sekalian untuk memperingatkan kaum muslimin dari Baghdad, termasuk terkena syubhat Sufi. Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi as-Sufi. Apalagi hari ini, ketika mayoritas kaum muslimin menganggap Sufi adalah suci, Sufi adalah zuhud, Sufi adalah pencari akhirat, Sufi adalah orang-orang yang bersih dari dosa. Padahal yang sebenarnya Sufi adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Dan kesesatannya luar biasa. Nanti akan dibawakan oleh beliau kesesatan demi kesesatan. Ini salah satunya Abu Hamzah. Bersikap terhadap burung gagak sama dengan sikap dia terhadap Allah.
Karena Abu Hamzah, ini tambahan dari Abu Bakar Al-Farghani, karena Abu Hamzah idza sami'a syai'an, Abu Hamzah ketika mendengar suara sesuatu sering menjawab labbaik labbaik, fa'atlaku alaihi annahu hululiyun. Kenapa dia mengatakan labbaik seolah sedang berbicara dengan Allah? Karena Allah ada di situ. Suara itu ya suara Allah. Akidah apa? Kemarin hulul. Hulul, menyatunya Tuhan dengan hambanya. Dan akidah hulul ini lebih sesat dari apa? Lebih sesat dari Nasrani. Kalau Nasrani berkeyakinan Allah itu, Tuhan itu menyatu dengan Nabi Isa, Yesus. Itu saja. Adapun hululiyun ini, orang-orang yang berakidah hulul ini meyakini bahwa Allah bisa menyatu dengan apapun. Dengan apapun. Ya. Maka orang-orang sufi ketika mengomentari ucapan, salah satu ucapan Fir'aun, apa? Ucapan Fir'aun yang antum ingat, yang paling dahsyat diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Kata orang-orang sufi yang berakidah hulul ini, enggak salah, itu enggak salah, karena Allah itu ada di Fir'aun itu. Fir'aun itu ya Allah, Allah itu ya Fir'aun. Luar biasa kesesatan. Tidak menyalahkan ucapan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Maka seandainya mereka itu bersih dari menipu, tipuan-tipuan, jauh dari zina, khamr, judi, amanah, rajin sholat, rajin saum, dermawan, percuma. Kekal di neraka apa tidak kira-kira? Kekal di neraka apa tidak? Kekal. Sholatnya hancur, ibadahnya hancur, saumnya hancur, oleh keyakinan dia bahwa Allah bisa menyatu dengan hambanya. Dan sudah masuk di negeri kita ini. Mari kita bahas seorang tokoh yang akhirnya dibunuh, dihukum bunuh oleh para tokoh hari itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di negeri kita ini, terutama di tanah Jawa, itu ada daulah Islamiyah. Pernah ada daulah Islamiyah sebelum Belanda datang, sebelum datangnya para penjajah itu, ada daulah Islamiyah. Wa balagoni anna jama'atan minal hululiyin, telah sampai kepadaku, ini ucapan As-Sarraj, bahwa sekelompok orang-orang hulul za'amu annal haqqa azza wa jal istafa ajsaman. Al-haq, siapa al-haq? Allah. Nah, mereka orang-orang hululiyun ini menganggap bahwa Allah memilih jisim-jisim tertentu, memilih badan tubuh tertentu, halla fiha, untuk masuk, menyatu. Jadi Allah menyatu dengan jasad-jasad orang. Siapa? Terserah Allah.
bima'ani rububiyyati wa azala anha ma'anil basyariyyati, sehingga jasad tersebut, tubuh tersebut mempunyai sifat rububiyah, ketuhanan. Wa azala anha ma'anil basyariyah, sifat basariyahnya hilang. Maka mereka kadang berani minum khamar, berani melakukan hal-hal yang haram. Orang sudah menyatu dengan Tuhan, gitu. Dan keyakinan aneh seperti ini kan muncul hari ini. Antum pernah dengar orang mengatakan Rasulullah Mi'raj seumur hidup sekali, adapun guru kami ratusan apa ribuan kali. Pernah dengar ya? Itu hari ini, ya. Itu dahsyatnya, sangat dahsyat. Dan begitulah setan iblis. Kalau sudah menipu manusia, maka manusia betul-betul tertipu. Wa balaghani an jama'atin min ahli Syam, juga sampai kabar kepadaku tentang sekelompok orang penduduk Syam. Syam meliputi, kalau sekarang ya, Urdun, Yordan, Palestina, Lebanon, ya, Syria, ini Syam. Yang dulu, sekarang berapa negara itu? Dulu satu provinsi, Syam. Sekarang beberapa negara. Dulu cuma satu provinsi. Yang awal mula dipercayakan memimpin Syam adalah Muawiyah. Annahum yadda'una ar-ru'yata bil qulubi fid dunya. Mereka ini menganggap, menyatakan bahwa diri mereka bisa melihat dengan hati. Yadda'una ar-ru'yata bil qulub fid dunya karru'yati bil ayan fil akhirah. Ya. Bisa melihat dengan hatinya. Orang enggak bisa melihat, dia bisa melihat. Walaupun di balik tembok, walaupun di tempat jauh, melihat dengan hati. Padahal melihat dengan hati itu ada, tapi bukan itu maksudnya. Kalau di balik tembok itu nggak kelihatan, ya tentu bukan dengan hati, itu dengan mata. Masih ingat melihat ada berapa? Ar-ru'yatu, melihat itu ada berapa? Ada 3. Ya. Melihat itu ada 3. Ada basariyah, ada qalbiyah, ada manamiyah. Melihat dengan mata, melihat dengan hati. Satu lagi, melihat dalam mimpi. Orang Arab ketika bermimpi itu mengatakan ra'aitu fil manam, aku melihat dalam tidurku. Melihat ketika tidur, mimpi. Ya. Ini menjawab atau menjamak perselisihan 2 sahabat antara Ibnu Abbas dengan Aisyah. Yang satu mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah. Siapa? Ibnu Abbas. Yang satu, Aisyah, mengatakan Rasulullah belum pernah melihat Allah. Ini kan berselisih. Bisakah dijamak, dikompromikan? Bisa. Karena melihat dalam kaidah syar'i ada 3 tadi. Basariyah,
qalbiyah, manamiyah. Ya. Adapun basariyah, melihat dengan mata, itu yang dimaksud oleh Aisyah. Adapun melihat dalam hati, qalbiyah, itu yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Karena tiga-tiganya melihat. Ya. Bahkan ihsan apa? Masih ingat? Anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Tentu bukan dengan mata, tentu bukan dalam mimpi. Orang ibadah kok tidur. Dengan hati, menghadirkan hati, khusyuk. Itu yang benar. Ini yang salah. Tarekat-tarekat sufiyah yadda'unna ru'yata bil qulub fid dunya, maksudnya melihat dengan mata, tetapi dia ganti dengan hati. Itu kejadian kan di Surabaya. Anda waktu itu di Jakarta, kok bisa melihat, kok bisa tahu? Jawabannya kan melihat dengan hati. Nggak bisa, mestinya dengan mata. Melihat dengan hati tadi. Ya. Beberapa sahabat ketika Nabi bercerita tentang surga, tentang neraka, tentang haud, tentang sirat, tentang mizan, seolah-olah melihat. Saking khusyuknya, saking menjiwai, saking takutnya terhadap apa yang diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan saking inginnya untuk mendapatkan apa yang diiming-iming oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada seorang sahabat yang tidak sabar menunggu apa? Tidak sabar menunggu kurmanya habis. Padahal kurma cuma segenggam. Paling berapa butir lagi? Mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7. Ya, nggak sabar, pengen cepat-cepat masuk surga. Karena dikatakan oleh Nabi, jika engkau mati dalam peperangan ini, engkau masuk surga. Waktu itu sahabat ini sedang makan kurma, memegang kurma segenggam. Ya. Langsung kurma itu ditaruh dengan mengatakan, terlalu lama bagiku ya Rasul untuk masuk surga kalau harus menunggu kurma ini habis. Langsung lari menerjang musuh, membunuh, akhirnya terbunuh. Ya, tidak seperti yang di benak kita, ya. Ya, karena mau mati udah habisin dulu. Atau kalau perlu nambah, puas-puasin. Apa yang belum minum, apa yang belum dimakan nih. Iya, karena sebentar lagi mau mati, dipuas-puasi. Tidak seperti itu, sahabat. Karena para sahabat tahu persis makanan di dunia ini, minuman, kenikmatan, nggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan surga. Maka para sahabat merasa kelamaan. Ya. Rupanya ini yang berbeda dengan kita. Kalau sholatnya mungkin mirip-miripnya, rukuknya, sujudnya, kan kita belajar. Tangannya bagaimana, sedekapnya bagaimana, insya Allah mudah, asal tahu ilmunya. Nah, yang beda ini, rupanya yang membedakan antara kita dengan para sahabat, apa yang ada di hati. Para sahabat betul-betul cita-cita terbesarnya adalah akhirat. Tidak seperti kita. Banyak dari kita ketika membicarakan tentang kematian, mau mati, taruhlah udah sakit parah, ya,
stadium 4 atau apa, itu yang dia pikirkan terbesar apa? Istrinya nanti bagaimana, anak-anaknya nanti bagaimana, rumah ini nanti bagaimana. Ya, tentu tidak salah, tapi akan menjadi salah dan rugi besar kalau tidak mikir nanti aku bagaimana, ketika nyawa lepas dari jasadku nanti aku bagaimana, ketika nanti jenazahku diusung oleh tetangga-tetanggaku, temanku, aku teriaknya apa? Apa teriak cepat bawa aku, cepat bawa aku, cepat bawa aku? Aku sudah tidak sabar ingin mendapatkan janji Allah. Atau teriak celaka, celaka, hendak dibawa kemana jasadku, hendak dibawa kemana jasadku. Nah, kita yang mana? Kemudian ketika kita sudah dimasukkan ke liang lahat, para pengantar sudah pulang, datang dua utusan Allah Munkar Nakir, bertanya 3 pertanyaan. Aku bisa jawab apa tidak? Aku bisa jawab apa tidak? Setelah pertanyaan itu, aku dipersilahkan istirahat, tidur, atau malah dipukul antara kedua telingaku. Yang seandainya gunung Uhud dipukul dengan pukulan itu, hancur. Nah, banyak dari kita nggak mengingat ke situ, malah mungkin 60%, mungkin 80%, bahkan 90% berpikir bagaimana anakku, perusahaanku nanti yang meneruskan siapa, ya, istriku nanti diambil oleh siapa, ya, nikah lagi apa tidak, malah mikir seperti itu. Ya. Mestinya justru mikir diri kita sendiri. Nah, lihat para sahabat, mungkin antum pernah dengar kesedihan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kan tidak lama ya memerintah kaum muslimin. Kemudian ada riwayat beliau diracun, ada riwayat, dan akhirnya meninggal dalam usia yang belum tua. Kemudian dikumpulkannya anak-anaknya banyak dan masih kecil-kecil, dan ada rasa sedih, fitrah manusia. Tetapi beliau mengatakan, aku titipkan kalian kepada Allah. Aku sedih melihat kalian, tapi aku lebih sedih lagi, lebih takut lagi bagaimana memikirkan nasibku ketika aku sudah masuk ke liang lahat, ketika aku didatangi oleh Munkar Nakir, ketika aku ditanya bisa jawab apa tidak, ketika aku dibangkitkan, dan seterusnya dan seterusnya. Begitulah orang yang berbahagia. Untuk urusan akhirat, orang yang pertama kali kita pikirkan siapa? Diri kita sendiri. Kecuali urusan dunia, bagus sekali dan mulia sekali kalau kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Ya, biar orang tua saya saja, ya, biar abang saya saja, ya, biar teman saya aja yang ambil. Tentu itu mulia sekali. Adapun untuk urusan akhirat, tidak. Rasul saja nggak mau ngalah. Rasul nggak mau ngalah ketika urusan akhirat. Ketika Nabi diberitahu bahwa di dalam surga ada gedung megah, jumlahnya cuma 1, namanya Al-Wasilah, dan yang akan memiliki gedung termegah ini hanya 1 orang di muka bumi. Jibril tidak memberitahu siapa,
Mungkin Jibril juga tidak tahu. Ya. Mendengar ini, Rasulullah SAW berharap semoga al-wasilah itu milik aku yang mendapatkan. Maka beliau memerintahkan kita semua untuk mendoakan beliau supaya beliau mendapatkan al-wasilah. Kapan kita mendoakan beliau dapat al-wasilah? Iya, setelah kita mendengar azan. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wa balaqani anna Abul Husain An-Nuri, ini masih ucapan As-Sarraj. Wa balaqani anna Abul Husain An-Nuri, sampai berita kepadaku bahwa Abu Husain An-Nuri syahida alaihi gulamul qalil annahu sami'ahu yaqul, dia mengatakan ana a'shiqullah, aku rindu, cinta, rindu kepada Allah. Tapi kalimatnya aneh, a'shiku, bukan uhibbu, kan yang ada di Al-Quran dan Sunnah, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah, kan begitu. Ini sama, cinta juga, cinta, rindu. Tapi kalimatnya a'shiku. Biasanya kalimat ini artinya cinta, rindu, tapi untuk apa? Laki dan perempuan, suami dan istri. Ini kayaknya bahasa Arab ya. Aku a'shiqullah wa huwa ya'shiquni, dan Allah juga asyik. Saya kira masuk bahasa Indonesia asyiku, asyik ya. Rindu, cinta kepadaku. Faqala An-Nuri, sami'tu Allah yaqul yuhibbuhum wa yuhibbuna. Diluruskan, dibetulkan oleh An-Nuri bahwa yang Allah ucapkan dalam Al-Quran adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah dengan kalimat ahabba yuhibbu, bukan asyaqa yaksiku. Orang-orang sufi seperti itu. Menurut antum ketularan siapa? Orang-orang sufi mengatakan seperti ini, ketularan siapa? Ketularan pendeta, pastor, biarawati, apalah istilahnya. Mereka itu cinta kepada Tuhannya sampai seperti mengikat pernikahan. Kalau tidak salah, ada mantan biarawati ya yang masuk Islam, dia cerita. Jadi kalau mau jadi biarawati atau pastor yang nggak boleh menikah itu ada apa istilahnya, cincin kawin. Gitu. Seolah nikah dengan Tuhan. Gitu. Maka tidak boleh nikah dengan siapapun. Dahsyat sekali. Dan ini menyalahi fitrah, menyalahi sunnatullah, menyalahi kehendak Allah, maka hancur sehancur-hancurnya. Saya kira sudah bukan rahasia lagi ya, antara mereka berzina. Bahkan beberapa gereja itu ada kuburan bayi-bayi, karena banyak yang hamil situ ya. Hancur sehancur-hancurnya, hanya mau melawan fitrah
melawan sunnatullah, nggak akan sanggup. Hancur mereka. Dan di kita telat. Di kita cerita seperti itu telat. Di Eropa udah duluan. Di Eropa sepertinya udah dari 200 tahun yang lalu, 300 tahun lalu seperti itu. Ya. Maka orang-orang Eropa, Amerika udah nggak percaya lagi. Udah nggak percaya lagi dengan pendeta, pastor. Nggak laku. Sama handum tahu ya. Di Inggris, di Prancis, di Amerika, gereja-gereja pada dijual nih. Terakhir kan apa itu? Santa Ana apa tuh? Itu dahsyat sekali. Karena nggak ada yang datang, nggak laku. Nah sementara kaum muslimin nyewa ruko, nyewa ini untuk sholat Jumat membludak sampai keluar luar. Nah, maka mereka pendetanya dihina, pastornya dihina, sepertinya nggak ada yang marah. Tidak seperti kita. Bahkan Tuhannya, Yesus, kan cerita-cerita tentang Yesus yang lucu-lucu justru datang dari sana, datang dari Amerika, Eropa. Udah nggak ada marah-marahnya. Tadi kita ke belakangan. Nah ini torekot-torekot sufiyah ini ketularan para pendeta, para pastor, biarawati. Jadi mengungkapkan cinta kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang cinta antara suami istri. Wa laysal ishqu bi aktsara minal mahabbah. Al-ishq itu tidak lebih banyak, tidak lebih besar dari mahabbah. Para ulama, para sahabat, para tabi'in menyebut cinta itu sebagai mahabbah. Cinta kepada Allah mahabbah. Gak ada yang bilang al-ishq. Ini orang-orang sufi menyebut sebagai al-ishq, asyik, masyuk. Al-Qadi Abu Ya'la, di sini beliau membawakan ucapan Abu Ya'la, waqad dhahabat al-hululiyatu ila anna Allah yu'shaq. Orang-orang hululi yang berakidah hulul tadi menyangka bahwa Allah itu yu'shaq, dirindukan, dikangenin, tapi yaitu tadi dengan istilah rindu, kangen, cinta antara laki dan perempuan. Wa hadza jahalun min thalathati awjuh. Ini jahil, ini kejahilan, kesalahan, kebodohan dengan tiga alasan. Yang pertama, min haitsul ism, dari segi nama. Maka Islam hati-hati, nama saja jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Maka para ulama tidak membiarkan, walaupun kesalahan itu cuma tak marbutoh. Yang benar zakat fitrah apa zakat fitri? Zakat fitri apa zakat fitrah yang benar? Fitri. Cuman tambah tak marbutoh. Para ulama teriak, jangan, karena memang jauh. Fitrah kan, fitrah wanita begini, fitrah laki-laki begini, fitrah anak-anak, fitrah sunnatullah. Fitri makan jauh kan, jauh. Yang benar fitrah apa fitri? Untuk zakat fitri sesuai dengan keadaannya. Zakat fitri adalah zakat beras, kurma, gandum, bukan uang, bukan emas, bukan perak, bukan zakat emas.
Maka zakat fitri, zakatul fitri. Dan tidak ada satu pun riwayat hadis yang mengatakan zakatul fitrah. Yang ada zakatul fitri. Kenapa masuk dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi zakat fitrah? Jelas keliru, jelas salah. Entah berapa juta kaum muslimin yang salah dalam masalah ini. Zakat fitrah, padahal yang benar zakatul fitri, sesuai dengan namanya. Nah, dari segi nama, fa innal isqa inda ahli lughati la yakunu illa lima yunkah. Karena menurut ahli bahasa, yang namanya isq, asyik, maksuk, al-isq, itu tidak ada, tidak disebut kecuali terhadap yang dinikahi, ya suami istri. Istri terhadap suami, suami terhadap istri, laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki, suami istri, itu memakai istilah al-isq, asyik maksud. Dalam bahasa kita apa? Ya mungkin sama-sama rindu, ya kan? Sama-sama kangen, ya. Kangen dengan teman, kangen dengan anak, kangen dengan istri, kan sama aja, kangen juga, rindu juga. Dalam bahasa Arab beda. Maka antum lihat di Al-Quran dan Sunnah, ya antum sering baca kata-kata yang terbanyak mahabbah. Jarang kan antum dengar al-ishq. Itu dari sufi. Kalau sufi begitu, karena jauhnya mereka dari ilmu, larang dan salah. Asyik maksud, itu yang pertama. Yang kedua, wasani anna sifatillahi azza wa jal manqulatun. Sifat-sifat Allah itu manqul. Apa manqul? Nggak boleh ngarang, sudah ada dari dulunya, sudah ada dari Jibrilnya, gitu. Bukan sesuatu yang mendatang, nawazil, nggak mungkin. Maka tidak boleh kita mensifati Allah atas dasar logika kita, akal kita, nurani kita. Manqulatun, kata beliau, harus menukil. Menukil dari apa? Ya tentu dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh ngarang. Fahuwa yuhibbu wa la yuqalu ya'syaqu. Di Al-Quran dan Sunnah Allah itu yuhib, bukan ya'syaq atau yu'syaq. Walaupun arti dalam bahasa kita sama-sama cinta, rindu, kangen, ya. Atau mungkin kalau bahasa anak muda itu apa anak muda antara laki dan perempuan itu kasmaran mungkin, ya. Masuk kasmaran sama Allah, ya. Ini kan bahasa apaan itu? Kasmaran sama Allah kalau bahasa anak muda, ya. Kasmaran ya antara laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Masuk sama Allah, Allah sama hambanya, itu mahabbah, cinta. Ini yang kedua, manqulatun. Yang ketiga, min aina lahu anna Allah ta'ala yuhibbuhu. Dia tahu dari mana kalau Allah itu cinta kepada dia, itu dia tahu dari mana? Ya, kalau Ali bin Abi Thalib menjelang perang Khaybar, tahu dari mana? Dari Nabi dari Jibril dari Allah. Akan aku berikan bendera ini besok pagi kepada rojulan,
yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhumullahu wa rasuluh, di mana laki-laki itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tahu dari mana? Dari Nabi dari Jibril dan seterusnya. Lah kalau ini dari mana? Dengan mengatakan aku asyik kepada Allah, Allah asyik kepadaku. Tahu dari mana? Rajman bil ghaib, mengira-ngira hal yang gaib. Ini adalah haram, terlarang. Salah satu yang tidak boleh kita lakukan dan bisa terancam syirik adalah rajman bil ghaib, mengira-ngira hal yang gaib. Gaib tidak boleh dikira-kira. Fahadhihi da'wa bila dalil. Inilah ucapan, anggapan, pernyataan yang tanpa dalil. Ketika sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Bukhari, sekelas Imam Malik, bahkan sekelas Ibnu Mas'ud tidak membawa dalil, tertolak. Tertolak. Apalagi yang di bawah itu. Karena Islam ini agama dalil. Maka dalillah pemutus sebagai hakim, bukan orang. Kalau Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu barangkali bukan agama dalil, agama orang. Artinya siapapun yang berpengaruh, siapapun kalau dia tokoh, dia pemutus, dia sebagai hakim. Salah atau benar terserah beliau. Itu agama lain. Islam tidak seperti itu. Islam betul-betul agama dalil. Mau Imam Syafi'i, mau Imam Malik, mau Ibnu Abbas, mau Ibnu Mas'ud, kalau bertentangan dengan dalil, tolak. Bahkan walaupun Abu Bakar dan Umar, kalau bertentangan dengan dalil, tolak. Dan itu sudah terjadi, sudah ada contohnya. Dan sepertinya kaum salaflah yang paling depan dalam hal ini. Yang bukan salaf terbelakang. Kaum salaf yang terdepan meneriakkan ini, bahwa pemutus adalah dalil, bukan tokoh, bukan ulama. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.